Udah 12 orang yang join. Jam berapakah ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mams semuanya. Wah, udah pada semangat nih. Masih, 4 menit lagi. Tapi udah pada join. Tapi nggak ada yang on cam ya ini ya? Ada yang Pasti lagi on pada cam. Oke. Kita tunggu pesertanya banyak dulu aja kali ya, baru mulai. Boleh. Santai-santai dulu aja ya, Mom. Assalamualaikum. Ada yang kemarin habis menang ini community koordinator. Mic-nya mati tapi. Iya, assalamualaikum. Selamat ya Mom, sudah berhasil menjadi the best community koordinator. Makasih. Panggilannya Mom Tri ya? Iya, aku Mom Tri. Mom Tri, udah sering pakai Canva, Mom? Sering sih, tapi nggak ahli, belum. Biasanya pakai Canva buat apa, Mom, biasanya? Buat bikin flyer. Oh iya, pengurus ya. Wajib banget nih berarti belajar soal Canva sama ahlinya. Semangat. Iya, semangat ya. Ya, betul. Udah lumayan nih yang ikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada moms-moms yang baru join di Zoominar kita pada sore hari ini dengan tema strategi promosi menarik dengan desain Canva. Sama narasumber kita yang super hebat nih, sudah hadir. Ada namanya Mom Alisa Fatma, seorang Canva Certified Creative and Template Creator. Wah, keren banget ya title-nya. Nah, Moms nanti bisa tanya-tanya nih kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya Mom stay sampai akhir, nanti kita ada hadiah untuk 3 orang peserta yang paling aktif dan beruntung. Jadi pastiin stay sampai akhir ya, Mom. Dan pemateri aktif dapat hadiah nggak? Tergantung. Oke. Sekarang jam berapa? Kita mau nunggu yang, masih semenit lagi. Tenang aja. Oh iya, mau ngobrol dulu deh sama Mom Ica. Iya, Mom Ica kan ya panggilannya? Panggil Mbak aja, aku belum Mami. Nggak apa-apa, Teh Mami. Oh ya udah. Mbak Ica, itu gimana sih ceritanya kok bisa jadi Canva Certified Creative and Template Creator? Canva Certified Creative. Oke, jadi perjalanannya sebenarnya dimulai kalau belajar Canva-nya itu dari kira-kira 2015 waktu itu, karena saya belajar desain otodidak ya, terus lihat-lihat di website itu di Google banyak yang mengarahkan ada namanya Canva Design Circle, Design School ada, jadi Canva tuh punya edukasi desain sendiri di webnya, terus kita belajar itu. Nah, terus dari situ 2020 tahun kemarin awal itu saya gabung ada di Facebook itu grup user Canva namanya Canva Design Circle. Jadi itu grup official dari Canva-nya mengumpulkan user-user Canva di sana. Terus di situ saya tahu ada info pendaftaran untuk jadi CCC, Canva Certified Creative itu. Terus saya coba dan alhamdulillah diterima. Ya dari mulai Maret tahun lalu sampai alhamdulillah hari ini berarti sudah hampir 1 tahun ya. Wah, mantap. Dari seluruh dunia ya berarti rekrutmennya, Mom? Mbak. Itu dari mana-mana sih, dari mana aja. Indonesia sendiri udah ada berapa orang ya? Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Terus ada tesnya gitu ya? Ada seleksi atau gimana? Iya, seleksi, tapi modelnya tuh gini. Jadi kayak itu tuh
bukan sertifikasi keahlian, bukan. Tapi dia itu adalah program Canva. Dia mengumpulkan individu-individu yang concern terhadap edukasi Canva gitu. Jadi orang-orang yang bikin konten tentang Canva, baik itu mungkin melalui seminar, workshop gitu, atau lewat konten di sosial media, di YouTube, di Instagram gitu. Kalau saya karena sejak 2017 itu saya udah mulai bikin training, workshop gitu, online maupun offline. Terus waktu pendaftaran itu saya kirim dokumentasinya sama contoh materinya gitu. Oh, ya. Itu bikin pakai Canva juga? Iya. Oke. Karena udah jam 4 kita mulai aja ya sambil bacain peraturan kayak gitu-gitu dulu. Oke. Biar pas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mom semua yang baru join, yang sudah semangat banget nih buat belajar desain pakai Canva. Gimana nggak semangat coba? Kan Canva bisa bikin kita kelihatan kayak desainer gitu. Walaupun nggak ada pengalaman desain sama sekali ya. Tinggal drag. Nah, walaupun gampang ya, Mom, tapi tetap ada trik-triknya. Nah, ini nih trik-trik yang biasa kita nggak tahu nih, yang nanti bakalan dijelasin sama Mom Ica. Oke, topik kita hari ini strategi promosi menarik dengan desain Canva dengan narasumber Mom Alisa Fatma, Canva Certified Creative and Template Creator. Oke, langsung aja. Oh iya, untuk Mom semua di sini yang belum follow Instagram kita di momacademy.id, follow, jangan lupa, karena di sana ada banyak banget informasi-informasi update terbaru dari komunitas tercinta kita, Mom Academy. Dan juga ada banyak banget sih, pokoknya lowongan job opportunity, terus kuis, info-info kuis, dan lain sebagainya. Itu biasanya ada juga yang diupdate di Instagram, nggak diupdate di WA Group, ada yang ya pokoknya gitulah. Jadi pastiin Mom semua follow Instagram kita ya. Dan oh iya, sama satu lagi, kita baru aja aktif nih di YouTube. Jadi jangan lupa Mom semua subscribe dan mampir ke channel kita YouTube-nya Mothers on Mission. Kenapa? Karena kita banyak upload konten-konten ilmu yang kemarin-kemarin nih. Kayak misalnya kemarin ada Zoominar bersama Kak Sinyo Egi. Nah, itu kita upload ke YouTube juga. Jadi untuk mom yang kemarin, riwah sambil digangguin si kecil kayak gitu, itu bisa nonton siaran ulangnya di YouTube kayak gitu. Jadi jangan lupa mampir ke YouTube channel kita ya. Oke, dan juga jangan lupa follow narasumber kita, di @Alisa Fatma, S-nya double ya, Alisa Fatma. Kenapa? Karena Mom Alisa Fatma ini banyak share tips-tips desain nih, tips-tips Canva yang nggak umum lah pokoknya berguna banget lah buat Mom. Dan kalau misalnya hari ini Mom nggak berkesempatan pertanyaannya dijawab oleh Mom Ica, itu nanti bisa hubungin langsung ke Mom Ica. Dan saya lihat di IG-nya juga buka kelas ya Mom Ica ya. Iya, baru selesai sih kemarin. Oh iya. Bisa jualin template kita juga kayak gitu ya Mom. Keren banget. Bisa dapat duit dari Canva, Mom. Iya. Bisa banget, kalau itu bisa banget. Iya. Oke, lanjut ya. Peraturan mengikuti Zoominar. Yang pertama, mohon untuk semua Mom di sini matikan mic-nya supaya kita semua bisa fokus nih ke Mom Ica nanti ngejelasin materinya. Yang kedua, kalau misalnya keadaannya kondusif, Mom boleh banget nyalain kameranya biar kita bisa saling kenalan nih. Soalnya biar nggak kelihatan kayak ngobrol sama laptop aja gitu. Biar eye interaction gitu kan. Siapa tahu nanti Mom Ica, Mom ini yang kemarin paling semangat, mukanya paling semangat gitu kan. Nanti kalau misalnya kalau misalnya nge-DM di Instagram langsung dibales kayak gitu kan. Oke. Yang ketiga, bila ingin bertanya bisa tulis di kolom chat. Formatnya nama, kota, dan pertanyaan. Kalau misalnya nanti Mom Ica lagi menjelaskan materi dan ingin bertanya bisa langsung di chat aja ya Mom. Dan oh iya, kita ada 3 hadiah menarik untuk 3 peserta yang beruntung dan aktif. Jadi pastikan Mom aktif ya. Ya. Oke. Jadi pastikan Mom aktif. Oke. Oh iya, sebelum kita mulai juga pastiin Mom semua punya aplikasi Canva, udah install aplikasi Canva di HP dan di
atau di laptop atau di komputernya ya, karena nanti kita akan ada sesi praktek juga di dalam Zoominar kali ini. Oke. Nah, itu saja dari saya. Mungkin Mica bisa langsung mulai nih. Kayaknya udah pada nggak sabar. Oke. Silahkan. Aku share. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi promosi menarik dengan desain. Sebelumnya aku udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mau tanya dong. Jadi bisa dijawab di chat nanti. Udah dari tahun berapa sih kenal Canva kira-kira? Dari apakah baru tahun ini ataukah baru mungkin banyak juga soalnya yang selama pandemi ini baru ternyata ada ya Canva gitu, karena kan sekarang tuh semuanya serba online jadi baru ternyata ada tools desain namanya Canva. Atau mungkin udah dari tahun berapa, coba aku lihat tuh 5 bulan 2017 2 tahun. Oke, kalau tadi saya cerita sedikit sama Mam Tia ya. Jadi kalau saya itu kalau nggak salah awal perkenalannya itu 2015, karena waktu itu saya memang tertarik di dunia desain, jadi saya belajar otodidak. Kalau belajar otodidak itu kan senjatanya kan Google ya, jadi kalau Google gitu cari-cari apa, terus nanti ujung-ujungnya ke website ada namanya Canva Design School. Jadi kalau di situ nanti ada tutorial, memang itu dari Canva-nya official, jadi kita dikasih tutorial tentang Canva ataupun ilmu praktis desain. Jadi ilmu praktis dan juga dasar-dasar desain grafis di situ. Terus kalau di skala 1 sampai 5 kira-kira 1 masih pemula banget, 5 udah ahli. Kira-kira Moms ada di titik mana? 1 sampai 5. Cek dulu nih, cek sound. 3 rata-rata. Oke. 2.2. Ada yang 1 mungkin baru banget install, misalkan baru banget daftar gitu. 3. Oke, berarti kayaknya 3. Oke. Hari ini topiknya menarik banget. Sebenarnya topiknya bukan saya yang mengajukan, tapi memang dari Mam Akademi. Mam Akademi kan apa tadi? Ini jadi dikasih judul strategi promosi menarik desain dengan desain Canva. Terus, nah di sini, saya mau selamat datang dulu ini. Alhamdulillah senang banget dikasih kesempatan untuk sharing seputar Canva di sini, karena kalau nggak salah saya sejak 2017 itu udah mulai memberanikan diri untuk sharing, walaupun waktu itu memang masih cetek-cetek juga ilmunya sebenarnya. Cuman kayak karena basic saya adalah pendidikan, saya guru di sini dekat rumah. Jadi rasanya tuh kayak pengen sharing aja gitu. Kayaknya tahu sedikit udah pengen kasih tahu orang gitu. Jadi bawaannya selalu kepengin sharing. Saya bisa ditemui di Instagram, silahkan kalau mau mampir-mampir boleh. @Alisa Fatma. Nah, di postingan yang ini kalau diklik itu nanti akan muncul langsung postingan yang perkenalan singkat. Sini ada. Oke, langsung terus kalau sudah ya. Nah, oke. Di Instagram saya Alisa Fatma, terus ada nanti saya juga cerita sedikit, namanya ada Canva Creator. Kalau diklik di sini nanti ada, atau menuju link ini canva.com/p/Alisa Fatma. Nanti di sini akan ada template-template yang sudah saya buat sebagai template kreator. Jadi saya membuat template untuk user Canva. Itu bisa di nah, sebelum mulai juga nih saya mau kasih gambaran sedikit sesi kita hari ini. Yang pertama nanti akan ada live demo, artinya saya akan kasih tahu secara live kira-kira fitur-fitur apa yang mungkin akan bermanfaat untuk moms semuanya. Terus kita akan ada praktek juga, kurang lebih 9 menit, 10 menit gitu ya, praktek. Terus akan ada review sedikit, kemudian share momen. Kalau teman-teman, kalau moms mau share momen live kita, boleh misalkan di screenshot, di foto, diapain, nanti share di Instagram, tag saya, tag moms juga.
Moms ini tadi ya. Terus materi presentasi nanti juga akan dibagikan. Dan kita akan ada tanya jawab juga. Jadi silahkan tanyakan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti buat PR. Oke. Kalau Moms belum coba Canva Pro, boleh nanti ada linknya di sini. Kalau diklik, nanti akan ada trial Canva Pro. Biasanya kan 30 hari, tapi karena ini dari link CCC, jadi ketambahan 15 hari, jadi 45 hari. Nah, tapi memang kalau pakai link ini dia tuh daftarnya tuh harus pakai ini credit card gitu atau debit card gitu. Jadi tapi nggak apa-apa kalau memang ada, silahkan bisa dicoba. Nanti bisa dapat gratis. Terus materi kita hari ini strategi promosi menarik dan desain Canva. Saya coba kasih poin lagi, ada 5 strategi yang bisa kita manfaatkan dari fitur-fitur yang ada di Canva ini. Yang pertama adalah menentukan ciri khas visual. Identitas visual itu apa sih maksudnya? Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua akan membuat katalog digital. Terus yang ketiga membuat sosial media post untuk di Instagram atau di Facebook. Kemudian nomor 4 adalah dengan berbagi template. Jadi ini adalah salah satu fitur yang menarik banget. Buat saya pribadi sih ini menarik banget karena ini salah satu fitur yang tahun lalu membuat saya akhirnya langganan Canva Pro. Jadi karena dulu yang bisa berbagi template itu cuma akun Pro, akhirnya saya tuh pengen beli Pro nih supaya bisa bagi-bagi template gitu. Tapi akhirnya belum lama ini berbagi template ini bisa juga diakses oleh akun yang gratis. Jadi semuanya bisa berbagi template. Dan yang kelima, promosi menarik dengan desain ini, landing page atau Instagram bio link. Itu kayak apa sih? Nanti akan dijelasin juga. Jadi akan ada 5 ini ya. Nanti latihannya mungkin di akhir, agak di akhir gitu, di akhir aja. Yang pertama, Oke, siapin dulu. Kira-kira udah siap ya semuanya? Ada air minum. Kalau seret-seret, takutnya seret. Udah, kalau sudah siap, bismillah, mari kita mulai. Yang pertama, identitas visual. Maksudnya apa sih identitas visual itu? Identitas visual itu maksudnya adalah kalau dari sisi di Instagram feed itu bisa dilihat dari warnanya. Jadi warna, kalau Moms lihat di sebelah kiri, ini adalah salah satu klien saya. Beliau ini bikin buku tentang Ramadan. Nah, bukunya itu udah punya warna. Warnanya itu ya yang ini, yang di atas ini warnanya. Nah, warnanya itu mencoba diterjemahkan juga ke dalam feed Instagram. Jadi di bukunya warnanya ini, terus di Instagram juga identitasnya dijaga. Jadi yang dipakai untuk feed itu warna-warna yang ada di buku. Yang sebelah kanan ini adalah untuk desain feed di Instagram saya pribadi. Jadi waktu itu tahun lalu saya mulai share-share tentang Canva, terus karena saya suka warna coklat, kecoklatan, emas gitu-gitu, akhirnya ya saya pakainya warna-warna tone-tone yang coklat seperti ini. Jadi warna-warna yang saya pakai ya ini. Jadi ini adalah kenapa sih kita, ini bukan keharusan ya. Jadi ini adalah salah satu opsi aja. Kalau teman-teman kalau Moms mau dengan cara kayak gini bisa kita pakai warna-warna. Ini adalah contoh dari klien juga. Saya klik dulu ya, ini kita kasih lihat contoh hasilnya. Kelihatan nggak ya ini hasilnya? Kelihatan kan ya? Ini kalau di klik hijab Alila Jakarta ini, nah di sini beliau ini, si teteh ini pakai warnanya yang pink dan ungu gini. Terus ada lagi yang ini, kalau ini jualannya adalah apa tuh namanya, madu anak Nutri di Indonesia ini. Terus dia pakainya warna ungu. Terus ada lagi
ya. Sama ini juga. Jadi si Teteh ini satu orang, maksudnya si Teteh ini adalah klien saya satu orang, tapi dia adalah reseller dari berbagai macam produk. Jadi produknya ada beberapa, contohnya kayak tadi ini, ada jilbab, ada madu, ada jilbab, ada madu, ada seblak ini, terus ada baju muslim juga. Jadi untuk mencirikan Instagramnya, beliau pakai strategi identitas warna. Jadi beliau ini memakai warna-warna tertentu dan itu konsisten dipakai warna-warna itu. Supaya kenapa? Pertama, supaya audiensnya juga mengenal, oh ini postingannya itu gitu. Jadi kalau misalkan dia sering posting, terlihat aktif gitu. Pertama, yang kedua, jadi dikenal gitu. Maksudnya ketika ada postingan lewat, kan di feed itu kan rame ya, banyak postingan, terus ada warna ini, oh ini dia kenal. Kalau dari sisi pemilik akun yang pembuat kontennya, dia lebih ini apa tuh namanya, jadi proses kreasi template-nya atau desainnya itu lebih bisa jadi lebih cepat karena dia udah nggak lagi pusing milih warna apa gitu. Jadi warnanya tuh udah punya panduan tersendiri, konsisten warna ini gitu. Jadi untuk nextnya dia udah nggak pusing lagi, ini pakai warna apa ya, cocok bagusnya apa gitu. Jadi kemungkinan bisa lebih cepat, lebih praktis dalam proses kreasi desain template. Kalau kita lihat lagi, sebentar saya kasih lihat gambarannya. Ini algoritma hijab, contohnya kayak gini. Jadi ini kelihatan ya. Jadi untuk desain ini beliau pakai warna soft, hijau gitu. Terus untuk yang ini sebelah koko beliau pakai warna merah dan hijau ini. Terus Nutribee tadi ya udah ungu. Ya kayak gitu. Jadi karena reseller itu di Instagram kan banyak ya. Jadi teman-teman, jadi untuk membedakannya salah satunya dengan strategi pemilihan warna ini. Kemudian itu tadi identitas visual berupa warna. Dan yang kedua ada yang namanya sosial media. Ya lebih banyakan dulu berarti. Ada suara-suara bocor. Ini 3 postingan ini begini. Sosial media itu banyak ya jenis postingannya, tapi 3 ini adalah salah 3 contoh konten yang mengundang interaksi bersama audiens. Ini saya ambil dari salah satu waktu itu peserta workshop saya di tahun berapa ya ini si Teteh, lupa ya. Pokoknya ini namanya Galeri Fitri akunnya. Kalau dicek, misalkan ini yang pertama, yang sebelah paling ujung kiri ini jenis postingan question and answer. Jadi pertanyaan. Kita bertanya kepada audiens. Tapi bertanyanya bukan di caption, bertanyanya langsung secara visualnya, secara di feed-nya. Pertanyaannya ditaruh di feed. Jadi langsung dijawab nanti di kolom komentar. Jika Allah mengizinkanmu ke tanah suci, siapa yang sangat ingin kamu ajak selain orang tua? Jadi pertanyaan-pertanyaan pun dicoba pertanyaan yang mengundang orang tuh untuk pengen jawab. Terus yang kedua, yang tengah ini postingan yang juga mengundang interaksi. Kalau ini contohnya tebak-tebakan, ini tebak kata. Sebelumnya di Instagram saya sudah pernah share tutorial secara teknisnya. Nanti coba saya bagikan linknya juga di Instagram ada. Di sini yang kedua ini, jadi kalau ini adalah tebak-tebakan. Kalau si Teteh ini tebakannya judul atau salah satu model produk yang akan launching gitu. Produk yang akan launching di hari raya nanti. Kemudian yang terakhir, yang sebelah paling kanan ini juga mengundang interaksi. Interaksinya bisa berupa like atau repost atau di-save. Jadi
kalimat-kalimat yang memotivasi, kalimat yang menggerakkan gitu bisa juga, atau hikmah-hikmah gitu. Coba kalau kita lihat ya interaksinya seperti apa. Ya, kalau kuis kayak gini bisa juga di combine sama giveaway. Jadi misalkan pemenangnya apa nih? Kalau kita lihat di sini ya, lumayan banyak nih interaksinya. Seperti ini. Kalau kita klik, jadi ada ini pertanyaan tadi, kuis-kuis kayak gini, bisa tebak-tebakan. Tuh, terus ini yang paling kanan ini tadi adalah quotes ya, quotes atau kutipan. Untuk kutipan sebenarnya kalau dilihat nih di paling kanan ini saya contoh, kita buka link sini. Ini adalah salah satu template yang memang cukup banyak yang pakai gaya-gaya seperti ini. Nggak cuma saya sih yang buat, ada beberapa juga gaya-gaya Twitter gitu. Gaya-gaya Twitter yang kayak gini. Nah, yang ini bisa nanti tinggal diganti teksnya. Tapi memang untuk saat ini template ini hanya bisa diakses oleh akun yang pro-nya, akun Canva Pro. Terus, oke, ini sudah 3 poin. Nah, selanjutnya yang bisa juga dibuat di Canva, mungkin moms banyak yang belum juga bisa membuat animasi sederhana. Animasi sederhana itu kayak apa sih? Ini salah satu contoh desain yang saya buat untuk klien juga, namanya dia penjual madu, waktu itu namanya Herba Sehat Official. Kalau diklik nih ya, jadi kita ada pergerakan-pergerakan sederhana gitu. Kayak gini. Terus yang kedua kayak gini. Kelap-kelip. Jadi dia bisa, Canva itu bisa menggabungkan gambar, kemudian kita simpan dalam bentuk video. Atau dia satu desain, kita simpan dalam video dan ada animasinya. Contohnya kayak gini. Jadi ada animasi, ini namanya kalau nggak salah animasi neon, kalau yang di sini apa yang namanya? Scrapbook kalau nggak salah. Jadi nanti saya kasih lihat gimana sih posisinya animasi dan bagaimana menyimpan animasinya. Terus yang kedua, selanjutnya yang keberapa ini tadi? Saya kasih lihat dulu aja ya. Ini landing page-nya, ini karena kita akan latihan di landing page ini. Saya mau kasih lihat dulu untuk warna. Nah, ini tadi warna ya. Gimana sih kalau kita mau ngecek warna, misalkan di Canva itu kita ada yang namanya brand kit. Ya, kalau di paling depan brand kit di sini. Nah, kalau di brand kit ini kita bisa memasukkan brand colors. Jadi warna-warna yang sering kita pakai itu apa sih? Kita masukkan dulu di sini setting. Misalkan ini warnanya ini. Jadi ketika kita mendesain, contohnya untuk kita klik background, lalu kita pilih warna. Nah, warna-warna yang muncul adalah warna-warna yang sudah kita pasang sebelumnya. Jadi sudah ada di paling atas. Kemudian gini, kita tinggal pilih. Jadi mau pakai warna apa? Disinilah nanti konsistensi warna itu akan terjaga. Gitu. Jadi ini adalah fitur yang sangat bermanfaat ketika ini untuk identitas visual, untuk warnanya. Kita pakai yang namanya brand kit di sini. Ya, brand kit, tinggal masukkan warna. Terus kalau ada font tertentu bisa upload font juga. Nah, tapi untuk brand colors ini, untuk akun free, dia bisa sampai 3. Hanya bisa sampai 3 warna, kalau akun pro bisa banyak. Tapi nggak apa-apa, silahkan dicoba aja warnanya. Kadang kan warnanya memang nggak terlalu banyak. Gitu sih, 3 warna identitas itu udah cukup. Warna yang apa itu namanya gelapnya, yang darknya, warna terangnya, sama warna
aksen, jadi warna yang uniknya. Jadi ada 3 totalnya, itu udah cukup bisa masuk di brand colors gitu. Terus yang selanjutnya adalah ini animated. Animated creative display ini bisa muncul di sini. Saya kasih lihat dulu. Contohnya menyimpan animasi. Nah ini. Kalau kita klik di sini, ini saya mau kasih lihat ya, live demonya gimana sih kita mau bikin animasi. Nah kan kita udah punya desain seperti ini. Ini desainnya dibuat dari sebenarnya gambar produk ini sederhana banget, cuma gambar botol madu di foto biasa pakai HP, terus di crop sekitarnya, di crop. Kalau di kanvas ini bisa cropping, dia udah bisa cropping ya, jadi kayak misalkan di sini kalau kita pilih gini ya gambar ini, terus kita ke efek, terus kita background remover, nanti dia bisa cropping backgroundnya, jadi menyisakan hanya objek utamanya aja. Ini adalah salah satu fitur Canva yang pro. Gitu. Terus contohnya ini, jadi dia hanya meninggalkan fitur objek yang utamanya aja. Kalau kita klik lagi ya, jadi tinggal bukunya aja. Sama kayak gini, tinggal botolnya aja, terus kita tinggal arrange, kita atur susunannya mau seperti apa, kemudian disimpannya. Kalau diklik di sini ada fade, kita klik, nah di fade disinilah nanti akan muncul pilihan animasi. Jadi mau seperti apa pergerakannya. 6 pergerakan di atas ini gratis, yang 5 di bawahnya ini pro. Jadi kalau mau pilih, kalau akunnya gratis bisa pilih yang salah satu gini. Ketika sudah siap, di-download dalam bentuk MP4 video. Halaman pertama. Download. Kayak gitu. Jadi ini adalah contoh bagaimana membuat animasi sederhana dari Canva. Ya, itu tadi ya, ini animated display. Ketiganya kurang lebih sama kayak gitu. Tinggal kita pilih gerakannya tuh animasinya seperti apa. Terus yang terakhir, ini ada yang namanya landing page atau bio link website. Oh iya, yang belum saya kasih tahu, belum dimasukkan di sini adalah apa ya, katalog kalau nggak salah ya. Yang pertama tadi identitas visual sudah, sosial media post, baru kita katalog digital loh. Katalog digital. Sebentar saya tutup dulu ya supaya tidak mengganggu. Itu tutup. Oke. Sekarang kita coba katalog digital. Katalog digital ini biasanya kalau misalkan kita punya produk banyak gitu ya, nanti bisa kita share misalkan di WhatsApp berupa link atau berupa file PDF. Jadi kalau berupa link, contohnya ini kita pakai contoh template misalkan presentasi. Jangan yang ini. Presentation. Kita coba ya. Ini random aja, yang mana aja. Kita pakai misalkan yang pertama ini. Lalu kita bagikan. Di Canva itu kita bisa membagikan link dalam bentuk nih. Caranya kalau mau membagi katalog. Katalog ini ada yang modelnya seperti ini. Heyzine. Ini kalau atau Flipbook, nanti bisa dicari Flipbook juga gini, dicari. Udah ketemu nih namanya Heyzine Flipbooks, kita klik. Oh sebentar, ini harus banyak dulu ininya. Template-nya kayak semuanya jadi. Bentar ya. Apply all 23 semuanya kita pakai. Oke. Ini kita tampilkan dalam bentuk tadi Flipbooks. Jadi
katalog yang seolah-olah di kebet di apa ya namanya, dibuka gitu ya. Artinya di seolah ada pergerakan bukaan gitu. Lalu kita save di sini, kita tunggu sampai desainnya matang gitu ya. Dimasak dulu sebentar. Nah, nanti kalau sudah, dia akan ada link di bawahnya sini. Ada link, ada tulisan gitu. Coba kita pilih ini agak proses. Oke. View in Heyzen Flipbooks. Jadi kalau kita klik, dia nanti akan muncul di sini halaman di Heyzen ya. Terus kalau sudah, kan udah ready ya, udah nggak perlu diotak-atik lagi, tinggal kita pilih ini readers link. Nah, kita klik, kita copy linknya, ini kita copy, kalau udah di copy, tinggal kita lihat nih hasilnya akan seperti apa. Nah, contohnya akan kayak gini, jadi dia akan membuka gitu. Kita akan dapat file yang seperti ini. Itu salah satu caranya, ini dari Heyzen tadi. Ada lagi caranya, kalau bukan pakai Heyzen, tapi ini nggak ada efek flipnya, nggak ada efek gerakannya. Caranya adalah dengan membagikan melalui website. Kita klik website, terus kita pilih ini presentation bisa. Open website. Kalau yang kayak gini, nah ini tinggal di geser-geser gini. Ini juga seperti katalog, tapi dia nggak ada efek apa tuh namanya gerakannya, lembaran itu nggak ada. Hanya dia bisa geser-geser gitu. Kalau ada animasinya dia bisa bergerak juga. Tapi kalau tadi, kalau yang PDF-nya Heyzen ini dia nggak ada gerakan animasinya, nggak ada. Dia flat aja gitu gerakannya. Itu jadi ada dua cara untuk membagikan dalam bentuk katalog atau presentasi ya, sebetulnya kayak presentasi gitu. Dia bisa berupa PDF ini tadi, flip, atau present di website gitu. Nah itu tadi yang ciri khas identitas sudah, katalog sudah, social media post sudah, berbagi template. Nah sekarang gini, template kayak tadi nih. Jadi kalau saya di sini memang sebagai Canva Creator, alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk membuat template untuk Canva user kayak gini. Tapi sebenarnya sekarang yang bisa buat template itu nggak cuma Canva Creator. Jadi moms pun kalau misalkan ingin bikin template itu apa sih? Jadi kayak desain kita buat nih, kita buat desain. Tapi desain ini kita mau buat juga untuk orang lain juga gitu. Jadi maksudnya nggak cuma kita aja yang pakai. Jadi orang lain juga bisa pakai. Tinggal ganti gambarnya, ganti teksnya gitu. Jadi nah nanti bisa dibagi dalam bentuk link. Contohnya kayak apa sih? Kayak gini. Ini di HP udah bisa juga ya. Jadi nggak cuma di kasih. Kalau kemarin sih peserta workshop itu beliau bikin Twibbon. Ini ngerti ya Twibbon. Jadi ada kampanye sekolah di madrasah gitu. Contohnya, ayo sekolah di madrasah. Terus dia bikin grafis, ada tulisan ayo sekolah di madrasah, terus nama sekolahnya, dan ada frame foto. Jadi, nah nanti link template itu, link desain itu yang beliau bikin itu dibagikan untuk rekan guru di sekolah itu gitu. Jadi nanti mereka bebas mengganti fotonya. Kalau mau nambahin nama juga boleh gitu. Jadi itu adalah contoh penggunaan template untuk Twibbon, untuk Twibbon. Jadi gimana sih caranya? Nih ya, ini anggap aja ini udah desain Twibbonnya gitu. Udah desain Twibbonnya. Caranya gampang banget, tinggal moms nanti gini, link share di atas ini, kemudian pilih edit di sini, use as template.
Jadi ada pilihan use as template, baru di copy. Nah, link inilah yang nanti bisa Moms bagikan ke ya sekitar, ke teman-teman di grup WhatsApp dimanapun gitu. Bisa dibagikan. Namun, emang kalau dibagikan linknya akan panjang banget seperti ini ya, panjang. Nah, diklik, terus nanti gini, tampilannya akan seperti ini, use template, artinya desain yang sudah Moms bikin nggak akan berubah, akan seperti itu desainnya, tapi orang lain bisa mengkopinya lewat ini. Jadi bisa di-copy, terus bisa nanti mereka tinggal ganti foto, ganti tulisan gitu, bisa use as template gitu. Nah, nanti tipsnya, kalau misalkan memang link dari Canva ini selalu panjang begini, tipsnya kalau saya biasanya memperpendek itu pakai yang namanya s.id. s.id, nanti di sini Moms bisa daftar, terus masukkan link panjangnya, terus diganti linknya gitu. Atau ya contohnya kayak Bitly ya, ini alternatif Bitly. Kalau Home SID ini kayaknya ini punya Indonesia, jadi lebih Nusantara gitu kayaknya, lebih Nusantara, lebih Indonesia seperti itu. Itu tadi ya contohnya yang sudah berbagi template sudah. Nah, yang terakhir, ini sekalian mau praktek, saya kasih link prakteknya dulu. Link prakteknya ada di sini. Link praktek saya kasih di Zoom chat ya. Silahkan nanti diklik. Tapi saya jelaskan dulu prakteknya seperti apa. Contohnya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, Moms nih, saya biasanya panggil teman-teman, jadi agak kagok. Ini contohnya, Moms bisa cari bio link website, nih ya. Kalau di Canva biasanya diklik. Ini adalah alternatif ya, nggak harus juga. Maksudnya ini kalau misalkan Moms pingin di bio link Instagramnya itu lebih apa ya namanya, lebih unik gitu ya, lebih personal, dan nggak pakai Linktree misalkan. Pakai Linktree itu nggak apa-apa. Jadi ini adalah untuk menggabungkan banyak link di dalam satu halaman gitu. Pakai Linktree nggak masalah. Tapi kalau pakai ini, salah satu kelebihannya adalah kita bisa bebas mengontrol misalkan pakai warna apa, foto apa, linknya isinya apa gitu. Pakai Linktree mungkin enaknya dia kayak lebih ringan aja, lebih ringan. Terus bisa di track gitu siapa yang berapa yang berkunjung ke linknya. Ini adalah salah satu template yang disediakan Canva, namanya bio link website. Jadi kalau diklik nanti dia akan muncul contohnya kayak gini. Nah, jadi dia akan untuk tampilan di bio link Instagram. Jadi kita bisa memasukkan link lebih dari satu, banyak gitu. Nah, sebelum praktek, saya mau kasih lihat demo dulu gimana sih cara masukin linknya. Gitu. Pertama, ini kayak gini, tinggal Moms bisa klik di sininya, di frame-nya, kelihatan ya? Ini di frame-nya, frame persegi panjangnya ini, kemudian pilih cari icon yang ada ini nih, link, gandengan link ini. Diklik, terus tinggal dia masukkan, misalkan kita pakai Illustrator ya, .com/Alisa Fatma. Oke, kita apply. Jadi setiap kali orang nanti mengklik link ini akan diarahkan ke Instagram. Kita buat linknya nggak cuma di shape-nya, misalkan ini dari shape-nya ya, kita copy, kemudian di text-nya juga kita bikin link, bisa juga link. Jadi ya di teks juga, ya di shape-nya juga. Di teksnya akan ada nanti garis bawah. Kalau garis bawahnya mau dihilangin, bisa juga. Tinggal ini, garis bawahnya, underline-nya dihilangin, tapi dia tetap bisa mengarahkan ke link. Contohnya kayak gini. Nanti untuk prakteknya, Moms misalkan nggak mau sebanyak ini, boleh satu aja atau dua. Misalkan ini Instagram
Ini Instagram pribadi, yang bawahnya Instagram jualan misalkan. Tinggal diganti linknya. Nanti di sini aku tekan jualanku gitu ya. Gitu. Jadi tinggal terus fotonya boleh fotonya diganti, misalnya pakai foto yang ada di sini ya, saya coba aja. Tinggal di drop gitu. Terus ini apa ini? Kalau mau dihilangin bisa sih saya. Oke. Jadi cukup kayak gini aja. Memasukkan, nanti prakteknya adalah ini. Kita akan coba selama 9 menit menambahkan foto. Kalau mau diganti fotonya boleh, silahkan. Kemudian yang kedua, menambahkan link sosial media, atau misalnya ada blog post boleh, atau ada rekomendasi apapun, pokoknya yang berbentuk link, yang bisa diklik. Silahkan nanti ditambahkan, di deret gitu ya. Oke, mau link WhatsApp juga bisa, link chat WhatsApp ya. Kemudian ini dihapus dulu. Ini saya akan bagikan dulu linknya. Link prakteknya. Kita copy, saya akan bagikan di Zoom chatnya. Kita, silahkan dibuka linknya. Kalau dibuka, kalau sudah dibuka, silahkan diklik gabung. Adakah yang sudah berhasil masuk? Praktek, sini belum. Prakteknya bisa pakai HP, bisa. Ya. Manakah? Adakah yang sudah berhasil masuk? Sudah. Nggak ada. Bisa. Cuma nggak bisa diklik. Oh, bentar ya, saya coba. Mungkin linknya, bentar. Saya coba ganti linknya yang template-nya. Oke. Update ya, saya coba update. Edit, copy link. Ini apa? Bentar ya. Yang ini bisa nggak? Nah, oke, udah bisa ini. Masuk semuanya. Silakan. Selamat datang di template di template BioLink. Caranya gini ya, sebelum diedit, sebelum ada perubahan, silahkan bikin halaman baru. Kayak gini contohnya, boleh di-copy atau bikin halaman baru. Misalkan, tapi ini akan banyak banget ya, ada berapa ya pesertanya? Mungkin akan tumpang tindih, ya terserah nanti akan seperti apa gimana. Tapi kalau bisa diganti namanya, misalkan di sini Ica gitu ya, saya kasih nama Ica. Jadi di sini adalah halaman praktek saya. Jadi di sini saya ganti, Hi, I am Alisa. Nice to meet you. Terus di bawah saya ganti lagi. Gitu. Jadi silahkan beri nama dulu halamannya. Adakah yang sudah berhasil beri nama? Oke, halaman berapa ini? Halaman 2. Ada siapa? Punya siapa ini halaman 2? Mbak Ratna, halaman 3. Silahkan dikasih nama dulu ya halamannya. Cara kasih namanya kalau di HP seperti apa ya? Coba saya kasih lihat. Saya ada HP juga, coba saya kasih lihat tampilan kalau di HP seperti apa. Silakan diganti dulu namanya, terus masukkan linknya. Ya. Halaman 2 ini ada Kak siapa nih? Kak Septi dan Kak Hana berduaan di halaman 2. Ada yang bareng-bareng. Caranya di copy dulu halamannya, coba. Ini. Nggak apa-apa, kalau mau kerja sama sih nggak apa-apa juga, kerja sama. Satu halaman bareng-bareng, terserah.
berantakan, nggak apa-apa. Kalau misalkan, nah ini, kalau misalkan di ininya, di halamannya belum ada template-nya, coba ke bagian template. Nah, di bagian template itu nanti ada pilihan template lain. Jadi nggak cuma 3 tadi. Boleh Mams masukkan template yang Mams suka, boleh yang mana aja. Yang free ya, tapi kalau akunnya pro, boleh pakai mana aja yang pro. Coba kita lihat. Sekarang kondisinya ada di halaman 9, Mams Kailila. Halaman 10 ada Mams Siska. Halaman 11 ada. Jadi silakan masukkan link Instagram, atau kalau ada website silakan website, kalau ada blog silakan blog, apapun yang sifatnya link. Waktunya saya waktuin dulu supaya tidak ini kira-kira mana tadi ya. Apakah ada kesulitan? Coba saya lihat ya. Kok itu biasanya iya. Bingung. Nggak apa-apa, bingung. Emang kayak gitu. Ini serunya itu. Jadi tindihan tiba-tiba kita udah kerjain, terus ternyata itu punya orang gitu. Saya juga gitu kemarin. Ini adalah salah satu gaya latihan waktu saya ikutan workshop bareng Canva juga kayak gini. Jadi Canva bikin workshop untuk kreatornya. Terus kita disuruh latihan gitu, terus modelnya kayak gini juga, kita bagi-bagi link bisa diedit bareng-bareng, ya gitu, dramanya ada aja, ada yang udah dibikin ternyata itu halamannya punya orang, ada yang belum nulis nama, ada yang macam-macam. Ya, silahkan dicoba. Ini kalau mau suaranya mau dinyalain, maksudnya sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Jadi misalkan kalau ada pertanyaan, biar langsung gitu. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, langsung diomongin aja. Misalkan ada yang error apa gimana gitu. Boleh, Mom, kalau mau dinyalain. Boleh kalau mau dinyalain mikrofonnya, langsung tanya, langsung menyampaikan kebingungannya. Boleh, silakan. Diungkapkan, jangan ditahan. Saya nge-reload terus ini website-nya. Reload terus, belum berhasil. Iya, nggak apa-apa, bersabar. Itulah, jadi salah satu, ya begitu, bekerja bersama teknologi itu kadang kita harus kebanyakan banyak mafhumnya gitu, banyak apa tuh namanya istilahnya, ya kejadiannya ada aja gitu. Udah lumayan paham gitu. Kalau saya biasanya kadang kan emang kayak gitu, kita lagi bikin nih, tiba-tiba error, tiba-tiba nggak sesuai kayak biasanya gitu. Biasanya kalau kayak gitu yang terjadi adalah udah saya tutup Canva-nya, kerjain yang lain dulu. Biar biasanya nanti akan bener lagi gitu, biasanya akan normal lagi. Kadang kayak gitu error atau ada bug atau ada gimana gitu. Benar. Jadi kalau nggak bisa ya udah, tidak dipaksakan. Kalau bisa silahkan dicoba. Coba adakah sudah yang berhasil memasukkan linknya? Kalau sudah, nggak bilang sudah. Tadi waktunya mana? Ayo, tadi? siapa yang duluan berhasil? Saya kasih waktu berapa menit lagi kira-kira? Wah, udah 44 page nih. Tadi kan 10 menit ya, kayaknya udah lewat 10 menit, jadi saya kasih waktunya kira-kira 7 menit lagi. Oke, 7 menit. Sambil, nggak apa-apa kalau mau sambil bertanya, mungkin sambil ngobrol, silahkan. Nah, jadi ini nanti linknya kan akan berupa, nanti akan saya bagikan berupa link website. Nanti gimana caranya, nanti setelah kalau udah jadi baru saya kasih tahu caranya. Nah, nanti Mams bisa dicek, terus nanti diklik-klik nih ada siapa aja, pilih-pilih Instagramnya boleh gitu. Jadi semacam kayak kartu lampu kali ya. Ya kan? Masih ada waktu, kita lihat dulu. Kayaknya lagi pada serius. Ini ada yang sudah ganti fotonya, alhamdulillah. Melarikan diri, ayo sudah ya. Oh, ada yang nangis, cup.
Adakah pertanyaan? Minta linknya lagi, maaf tadi kelas. Oke, saya share lagi linknya ya. Oh iya, tadi kan mau kasih link. Ya, apa? Nah, dah ya. Ini linknya ya. Saya mau kasih lihat kalau di Nih. mana tuh namanya? Sapu aja sapu. Sapu. Kayak nyapu. Disapu. Kayak. Disapu kayak. Mana? 5 menit lagi. Mana Mangki? Kita Tuh bolong ya. Ini rapid. Kelinci. Kita lihat new share di mana tadi? Kelihatan nggak ya? Ya, saya login dulu pakai akun satu. Akun apa ini tadi ya? Bentar. Stop share. Gimana, Mom? Ada yang udah berhasil? Ada yang mau ditanyakan boleh. Udah berhasil, aku berhasil gitu. Oke, semua masih pada berjuang. Selamat berjuang. Cara kita tahu itu berhasil atau enggak gimana ya, Mam? Kan udah selesai nih ganti foto. Sudah. Terus juga udah coba-coba ganti jadi link Instagram udah dimasukin. Terus cara pakainya supaya kita tahu itu berhasil atau enggak. Oke. Apakah itu berhasil dimasukkan gitu ya linknya? Oke, sebentar ya. Iya. Masukkan dulu. Oh, Akbar. Saya masukkan linknya di WhatsApp. Ya. Kayaknya kalau di HP itu agak ribet ininya. Linknya. Nggak berhasil saya nggak berhasil buka yang di laptop, yang di HP. Jadi saya coba. Kelihatan nggak HP? HP ini juga sama sih, tinggal cari masukkan linknya ini, terus dimasukkan linknya. Ganti fotonya, replace fotonya, ini. Fotonya dihapus, dan delete. Nah, kayak gitu. Coba saya lihat hasilnya tadi mana ya yang sudah di website.
Oh ini dia. Ada siapa nih yang sudah berhasil? Ada berapa total? Ada 43 halaman. Oh, banyak juga ya. Masih, wah tinggal 40 detik lagi. Selesai tidak selesai, nggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan nanti, kalau misalnya mau dilanjutkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini cara ngeceknya itu publish as website ya, Mam? Yes, publish Oke. as website bisa. Tapi coba kalau misalkan publish as website, diklik. Saya udah share screen ya. Oke. Publish as website itu dia caranya gini, ada stylenya itu ada berapa nih kalau di ada presentation, ada scrolling, classic navigation atau standard. Kayaknya Kalau saya screen-nya masih dipindah dulu, Mam. Masih yang di HP ini. oh masih di HP. Heeh. Oke, ini share screen. Nggak habis waktunya, tetap. Kalau sudah, nih, jadi publish as website ini, terus biasanya kalau cuma satu halaman, itu pakainya yang scrolling. Kalau cuma satu halaman. Nah, tapi kalau halamannya ada banyak, pakainya yang presentation. Jadi dia nanti akan ada beberapa halaman. Gitu. Coba dicek dulu ya. Saya coba scrolling aja deh, biar enak. Kalau kita buka yang scrolling, terus ini misalkan kalau diklik tinggal dicek tadi ada di halaman berapa ya tadi. Oh, jadi bisa panjang ke bawah gitu ya? Bisa panjang ke bawah. Ini kalau pilih view-nya yang scrolling, jadi ke bawah gini. Tapi kalau pilih view-nya yang presentation, dia akan beberapa halaman. Berarti swipe gitu ya? Maksudnya ke kanan. Ya, geser gitu. Mm-hmm. Jadi klik, geser. Katalog, Instagram, sudah bisa. Siska ST. Ya, Mam Siska ST. Ya, Mam. Terus ini katalognya. Katalognya udah dimasukkan juga. Ya. Ngetip dong, Malea. Ya, betul. Ya, contohnya kayak gini. Nih dan punya Mam Siska ini contohnya. Ada lagi yang sudah berhasilkah? Saya cek dari sini. Screen secret. Belum ada. Nih, misalkan ini ya, siapa nih? Cik cookies. Maka sudah dia pakai Mam Gil Feni. Ini contohnya. Linknya udah masuk. Yang cik cookies kita cek juga sudah masukkah? Oke, jadi sudah masuk. Kayak gini. Jadi ini contohnya. Penggunaannya. Nih, Mam Academy. Kita lihat Instagramnya. Oke, Mam Academy. Terus YouTube-nya. Oke, Mothers on Mission. Nih, bisa langsung di-subscribe. Oke, Mothers on Mission. Keren banget sih, Mothers on Mission. Oke, ini contohnya udah ya, itu untuk apa tuh namanya, secara fiturnya, jadi bisa. Kalau saya sih ini biasanya pakai untuk ini, untuk info layanan atau info apa ya namanya, info jasa yang saya buka gitu ya. Saya buat halamannya di Canva. Terus ketika ada yang nanya, minta infonya, saya kasih, saya bagikan. Dan itu kontennya tuh gampang banget dieditnya di Canva gitu. Jadi nggak usah buka-buka website gitu. Jadi tinggal buka halamannya yang di Canva, terus diedit-edit tulisannya, gambarnya, segala macam. Oke, itu prakteknya. Kita lanjut sedikit. Oh ini, kalau mau ngelihat hasilnya, jadi biar nggak saya aja yang lihat. Ini jadi hasilnya pun misalkan kalau Mams mau mulai dari halaman berapa nih? Halaman 18 contohnya nih. Jadi dikliknya dari halaman 18 bisa. Jadi nanti kebukanya langsung mulai dari halaman 18.
Kalau ini kita mulai dari halaman yang pertama ini, kita copy. Hasilnya coba saya bagikan di chat ya. Oke. Itu contoh kalau mau lihat previewnya hasil tadi latihannya kayak apa, itu boleh dicek di situ. Terus kalau sudah ini saya tutup ya. Mom, kalau misalnya BioLink itu, nanti kalau misalnya ditaruh di Instagram, kita naruh link apa ya? Maksudnya linknya dapat dari mana? Nah, itu dia. Dibagikan kalau tadi ini kan linknya banyak, panjang seperti biasanya kalau membagikan link dari Canva itu panjang. Jadi caranya adalah kita masuk dulu ke pemendek link. Salah satunya adalah SID ini, pemendek link ini. Kalau misalkan kita coba masuk ya, link apapun yang panjang-panjang itu bisa dimasukkan ke SID atau ke pemendek link, contohnya kayak SID atau Bitly atau apa lagi ya, kayaknya banyak ya sekarang pemotong-pemotong pemendek link gitu. Terus langsung kita masukkan sini linknya, copy ini kan, kita copy, lalu nanti ganti. Misalkan di sini apa, nama akun IG Alisa contohnya, atau Alisa Link atau gimana gitu. Nah, yang dimasukkan ke bio link Instagram adalah yang ini, s.id/IG Alisa gitu. Saling. Jadi lebih pendek. Oh iya. Jadi kayak gini. Nah, nanti hasilnya akan, dia akan redirect ke website-nya kayak gini. Gitu. Dengan link yang lebih pendek. Gitu. Ini adalah salah satu tipsnya. Karena memang setiap link yang dari Canva tuh panjang-panjang banget. Ya belum. Ini free bisa ya, Mom? Nggak harus. Bisa, free bisa. Nggak harus Pro. Oke. Terus, Soalnya dari tadi nyimak di kolom chat kayaknya pada ini pro ya, ini harus pro ya. enggak. Yang membagikan link dan ini enggak harus pro. Oke, siap. Bisa free, bisa. Berbagi template juga tadi bisa semuanya. Oke, siap. Terus udah ini best practice-nya terakhir. Ini best practice itu maksudnya tips-tips yang biasa saya gunakan karena memang hampir setiap hari saya berhadapan dengan Canva ini. Salah satunya kalau moms ngerjainnya di laptop atau ya pakai laptop atau komputer gitu, saya sarankan untuk sedikit-sedikit pelan-pelan mempelajari yang namanya shortcut. Jadi kayak jalan pintas. Ini saya kasih contohnya aja ya, contoh sedikit. Contohnya adalah gini, misalkan kalau kita mau nambah teks, tinggal ketik di keyboard itu T. Gini. Jadi dia langsung muncul, ini saya kasih dulu, dia langsung muncul di pilihan T ini. T, tuh, kayak gitu. Terus kalau misalkan kita mau bikin kebanyakan kan kita tambahin shape itu circle misalkan. Circle itu shortcutnya itu C. Nah, jadi langsung circle. Kalau nambahin rectangle ada shortcutnya ya? Ada. Jadi ya kayak seperti kayak program-program lain juga ya. Misalkan kayak di Microsoft itu kayaknya ada ya. Misalkan R itu rectangle gitu. Terus gimana? Sebenarnya ada banyak banget shortcutnya. Tapi kalau misalkan moms pengen coba nih, bisa ke help di sini di kanan bawah dan kliklah yang namanya shortcut, keyboard shortcut. Nah di sini akan bisa nih, nggak harus bisa semuanya sih, saya pun nggak bisa semuanya, tapi paling nggak yang sering kita pakai ya, contohnya ya tadi kayak apa namanya, kayak grouping juga. Grouping itu kalau di saya Ctrl G atau Command G itu grouping, jadi dia langsung nge-grouping. Ini sering banget yang dipakai itu grouping kalau saya. Terus dibuka grupnya bisa juga tambahin shift, Ctrl Shift G, dia jadi ungroup, jadi kepisah lagi gitu. Jadi untuk shortcut ini sangat membantu. Jadi pelan-pelan sedikit-sedikit sambil di praktek sih ya. Jadi kalau misalkan sering pakai ini, dicoba aja keyboard shortcut. Di bagian help sini shortcut akan ada banyak
shortcut yang bisa Moms gunakan pakai. Ya. Tuh contohnya. Ini juga kayak kayak gini. Kalau kita geser gini kan panah ke kanan itu cuma segini doang. Tapi kalau mau lebih panjang langkahnya atau shortcut yang panjang itu bisa tambahin shift. Jadi dia kayak 10 langkah lebih maju deh. Ya, itu contoh shortcut. Dan yang kedua, ini saya kasih nih, template from creator. Jadi seperti saya di Canva, ini kan namanya Canva Creator. Jadi ini udah banyak sebenarnya desainer-desainer yang tergabung ke Canva Creator. Kalau saya jalurnya bukan jalur desainer. Kalau saya jalurnya jalur CCC. Jadi saya daftar karena masuk sebagai CCC. Tapi banyak juga yang teman-teman desainer, ya kalau saya kasih lihat, ada dari Indonesia juga ada, cuman dari luar negeri, contohnya nih, misalkan. Karena kan, tapi dilihat sih ya dari style, kira-kira stylenya cocok atau enggak. Contohnya kalau dari kreator yang namanya Eviori Studio ini. Kalau di template-nya, ini juga orang Indonesia kalau nggak salah, yang Bali. Eviori Studio ini, nah kita lihat di sini template-nya itu udah macem-macem banget. Jadi tinggal kita ganti warnanya, kayak gini question and answer. Jadi kita nggak perlu bikin dari apa tuh namanya blank canvas. Ini udah template buatan desainernya ini. Ini udah banyak banget kalau si Eviori Studio ini. Dan stylenya itu macam-macam. Dan kadang kan ini, jadi konsistensinya ini kayak gini. Kalau ini hubungannya dengan F&B nih, kalau produknya F&B misalkan bisa pakai template-templatenya kayak gini, tinggal diganti warnanya yang cocok. Gitu. Ini saya kasih linknya, coba Moms bisa lihat langsung linknya si Eviori ini. Eviori Studio. Nah, ini contohnya, salah satu contoh. Ada juga kalau yang namanya Stadia Kreatif. Ini Mbak Ocha yang kemarin saya ikut workshop juga. Ini beliau juga adalah Canva Creator. Beliau bikin template juga. Kayak gini contohnya. Ini ada tema-tema Ramadan. Gini. Saya kasih linknya juga ya. Nah, tapi nanti insya Allah saya kumpulkan juga kok linknya. Bentar. Jadi ini cuma kalau mau lihat langsung saat ini, silakan. Itu tadi best practice-nya dua hal itu, shortcut sama template dari kreator. Karena template dari kreator biasanya lebih fresh gitu. Dan lebih, ya, kalau saya pribadi, template saya kayaknya sekarang pengennya fokusnya itu ke yang kayak gini-gini nih, yang foto-foto untuk frame-frame gini, kebetulan frame kayak gini. Ada yang gratisnya juga ada. Kalau kayak gini nih yang gratis, yang nggak ada mahkotanya di sini ini gratis. Tapi kalau ada mahkotanya berarti itu khusus untuk pengguna Pro. Karena elemen yang dipakai di dalamnya kebanyakan Pro. Jadi ini untuk yang Pro. Kalau misalnya jadi Canva Creator gitu, Mbak bikinnya pakai elemen di Canva atau bikin dari Illustrator gambar sendiri terus baru diupload ke Canva atau? Oke, berarti sekarang kita masuk sesi Q&A gitu ya sekalian. Boleh pertanyaan dari saya dulu ya itu. Oke, yang tadi itu ya Canva Creator ya. Ya. Untuk Canva Creator itu iya, jadi kita dibebaskan untuk memakai elemen apapun yang ada di Canva. Fotonya, ilustrasinya, apapun, icon, gambar, segala macam. Dan kita juga dibolehkan mengupload gambar versi kita. Jadi karena saya bukan ilustrator, saya nggak bisa gambar, terus nggak ada fotografi juga. Maksudnya saya murni semua elemen yang saya pakai template itu dari Canva. Gitu. Tapi ada juga yang kreator yang dia kreasi sendiri elemennya. Jadi ilustrasinya bikin sendiri, terus gambar-gambarnya semuanya itu bikin sendiri ada. Tapi kalau saya pribadi semuanya dari Canva.
Terus nanti template-nya itu berarti khusus untuk pro user gitu ya, Mam? Maksudnya kita bisa dapat benefit apa sih yang bisa kita dapat kalau jadi Canva Creator? Oke. Oh, sebelumnya ini ya, mungkin Mam juga banyak yang penasaran apa sih Canva Creator. Saya mau kasih lebih ini dulu penjelasannya sedikit. Ini saya mau tutup supaya tidak panjang tulisannya. Nah, ini kita bisa dibuka di Creator. Jadi ada nggak cuma Creator, ada namanya kontributor. Mungkin ada Mams yang suka ilustrasi kali ya. Kalau suka ilustrasi, bisa juga daftar sebagai namanya Canva kontributor. Jadi kalau kontributor itu kita menyediakan atau mengupload hasil ilustrasi kita. Ilustrasi, bisa foto, bisa foto sama icon apa aja. Jadi kita mengupload karya kita sebagai kontributor. Nah, yang terbaru, ini kalau kontributor ini udah cukup lama, tinggal buka di linknya Canva kontributor, terus nanti daftar ada di bagian bawah. Ini ya udah diklik ya. Nah, silakan. Ini di want to sell, bukan. Ini become a Canva contributor. Kalau diklik, nanti di situ akan, kalau karena saya sudah tergabung ke ke kreator, jadi kreator itu otomatis jadi kontributor. Tapi kalau belum, nanti biasanya tuh ada mungkin kayak daftar gitu juga kali. Nah, selanjutnya yang ini yang terbaru, baru tahun kemarin, dan saya pun baru bergabung Oktober, kalau nggak salah ya Oktober, terus baru bikin template-nya Desember. Nah, di sini nanti akan ada become a creator. Jadi dia nih, contohnya nih, Mas Subagja ini orang Indonesia juga nih, di kanan ini. Become a creator. Jadi ini adalah programnya Canva, di mana dia akan memberikan ruang bagi individu pembuat template. Jadi dari template itu nanti kita buat, dan kita sebagai kreator yang menentukan apakah mau template-nya itu free atau pro. Kalau template-nya pro, nanti kita akan dapat komisi gitu dari Canva-nya setiap bulan, tergantung dari jumlah ekspornya, dan ada perhitungan sendiri sih dari Canva. Selama ini sih masih uji coba gitu. Ya, tapi yang jelas dari berapa jumlah ekspornya juga gitu, berapa jumlah pemakai, berapa kali desain itu di-download gitu. Bisa aja satu template atau satu orang downloadnya itu sampai berkali-kali kayak gitu. Jadi berarti dihitungnya per download gitu ya, Mbak? Iya, per download. Oke. Siap. Dan terus tapi gini, jadi program ini adalah kalau Canva bilang nih dia ini mau bikin mobil balap canggih gitu ya. Ini sekarang tuh prosesnya masih skuter gitu. Masih baby banget, masih beta, masih kayak percobaan sana sini. Kita pun di dalam grup kreator tuh masih ada aja gitu problemnya, kayak kok gini, kok begitu gitu. Masih enaknya adalah di Canva tuh kita sangat didengar pendapatnya karena kita tergabung ke Facebook group. Jadi CCC maupun kreator itu kita ada Facebook group khusus. Nah, di situ tuh semua informasi apapun. Jadi kalau ada masalah, ada apapun, pertanyaan apapun, dan kita bisa tanya. Nggak cuma di grup, tanya secara personal juga bisa. Jadi ada community leadernya gitu. Kalau mau ada apa aja, itu beneran cepet banget responnya. Terus karena ya mereka memang butuh kreator-kreator yang masih awal-awal ini untuk kasih feedback sih. Jadi kayak gimana, terus kayak tampilannya, model pembayarannya juga kayak masih belum stabil lah, masih. Tapi insya Allah sih kedepannya dia sih mimpinya besar gitu. Maksudnya dia ingin jadi salah satu marketplace untuk desain. Jadi yang sekarang tergabung sih banyak banget desainer grafis yang memang beliau itu desainer grafis gitu maksudnya. Kalau saya kan bukan desainer grafis, maksudnya karena hobi aja gitu, karena hobi. Tapi banyak juga yang kreator ini adalah memang basicnya desain grafis, sudah jualan template di tempat lain, terus gabung juga di Canva Creator sebagai kreator. Gitu. Oke, siap. Kalau mau tinggal diisi aja di sini. Kalau sekarang sih gerbang pendaftarannya ini aja, jadi kayak
menyertakan link portofolio gitu-gitu. Tapi untuk gimana diterimanya, kapan diterimanya itu udah dari Canva-nya. Maksudnya kita nggak bisa lewat jalur orang dalam. Kayak dicampur juga kayak ini masukin teman-teman. Dari Mom Academy nih. Iya, paling jalurnya ini. Jadi ngasih portofolio, terus tahu dari mana. Kan kalau memang tahu dari kreator, disebutkan namanya siapa gitu. Oke, menarik banget. Oke, kayaknya cukup ya untuk yang Canva Creator. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo Mom Alisa, di Canva ada tools untuk bikin puzzle fit dan watermark nggak? Dari Mom Hana. Puzzle fit. Lumayan banyak nih yang nanya puzzle fit, kayak planning buat bikin fit di Instagram. Oke. Iya sih. Jadi gini, puzzle fit itu kan nyambung ya. Jadi kayak maksudnya puzzle fit, kita coba menyamakan definisinya dulu ya. Kayaknya puzzle fit apakah yang seperti ini? Misalkan saya sih kayaknya waktu dulu itu pernah bikin puzzle fit. Puzzle fit itu contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau dilihat dari profil dia itu seperti menyambung gitu ya. Iya, yang kayak gitu. Kan ya? 9 post gitu atau ya 9 post gini. Contohnya mana sih? Panjang banget ya. Nah, ini 3 post. 3 post sambung. Yang ini waktu itu saya pernah bikin berapa post ya? Lumayan banyak juga sambung ini sambung ini. Kalau yang ini saya bikin di Photoshop, kalau yang ini kayaknya di Canva juga bisa. Jadi gini, secara teorinya adalah misalkan kita mau bikin desain 3 berbaris gitu, 3 kotak. Berarti sejak awal di Canva-nya kita bisa buat ukuran desain yang 3 kotak kali 1. Contohnya kayak gini. Di Canva itu kita bisa membuat halaman kanvas itu pakai custom size ya? Custom size. Jadi misalkan custom size-nya berapa? Dianggapnya misalkan coba 3.000, kita buatnya satu kotak itu 1.000 kali 1.000 ya. 3.000 kali 1.000 misalkan. 3.000 atau 1.000 3.000. Kita lihat apakah dia, nah contohnya kayak gini. Jadi kita buatnya 3.000 kali 1.000. Ini untuk ukuran 3 kali 1 ya. Jadi 3 kotak. Tinggal disesuaikan aja ya. Ya, terus kalau sudah kayak gini, misalkan kita masukkan elemen untuk melihat posisinya ya. Untuk melihat posisinya apakah ini sudah kotak. Coba kita masukkan shape. Nah, ini shape-nya kita ini. Lalu kita buat ke tengah gini. Ini udah di tengah. Oh, berarti kita file tengah kalin ya. Jadi rules ini kan ada show rules. Kalau ada rules gini, kita geser ini. Jadi untuk melihat posisi 3-nya itu ada di titik mana sih gitu. Wah, keren juga ya. Ini udah. Lalu kalau diperbesar ini kan akan kelihatan. Nih akan terlihat ininya. Nih, 3 titik ini. Tinggal disesuaikan. Kalau misalkan Mams pengen bikin 9 kotak, berarti 3.000 kali 3.000. Memang itu nanti hasilnya akan kotak juga, biasa nggak ada perubahan secara bentuk, tapi secara ukuran, size-nya, dia akan lebih besar pixelnya itu. Jadi kalau di crop, nah nanti dari sini, dari halaman yang besarnya ini, kalau sudah jadi desainnya, misalkan kita masukkan nih elemennya, udah ya, misalkan random aja nih ya, kita masukkan, taruh sini lah, sini gitu ya misalkan. Nah, kalau udah jadi ini desainnya, kita save, kita simpan, terus tinggal di crop. Croppingnya ini macam-macam juga sih pilihannya. Bisa di apa tuh namanya? Di aplikasi di HP ada namanya panorama apa gitu. Croppingnya. Ini juga bisa ada croppingnya. Di croppingnya sebentar. Ini dari resource juga sebenarnya. Saya udah siapkan sebenarnya kumpulan resource gitu. Yang bisa Mams akses nanti. Tools and resource. Buat inspirasi ya?
Ini beberapa tools yang sering saya pakai untuk proses kreasi desain. Misalkan ini shortening, ini mana tadi background remover. Tadi kita gitu apa? Wah, menarik banget nih, Mam. Image splitter. Jadi kalau image splitter saya bisa di sini, dibuka, diklik. Nanti kita tinggal upload gambarnya, terus ada nanti mau berapa potongannya itu mau gimana. Nanti silakan kalau secara teknis mungkin nanti akan kelamaan, jadinya silakan dicoba. Linknya dapat dari mana, Mam, itu tadi? Nanti saya akan bagikan. Wah, terima kasih banyak, Mam Ica. Jadi, kayak gitu. Intinya adalah kita buat mau berapa, disiapkan dulu ruangnya, mau berapa kotak. Habis itu kita bikin, habis kita bikin, baru deh dipotong. Hasilnya itu dipotong, terus tinggal di preview. Kalau ya contohnya kayak gitu lah, tinggal di preview nanti di Canva kayak apa. Previewnya bisa pakai akun Instagram second account atau ada juga nih contohnya kayak apa ya, macam-macam, ada preview, nama aplikasinya preview emang preview atau ada nggak ya, saya di sini saya tulis ya. Oke. Banyak lah ya pokoknya, tinggal search saja di Google Play Store feed Instagram. Atau kalau cara gampangnya di Canva nih ya, adalah misalkan Mams bikin kotak ini, cari langsung 1000, coba kita bikin 1000, kita bikin aja kayak gini. Nanti di sini di Canva ini ada yang namanya, kalau kita ke elemen terus di grid itu ada frame-nya itu nih, ada shape, ada frames, ada grid. Mana grid? Nah nih grids, kalau kita ke grids itu ada grid 9. Terserah sih mau berapa, misalkan mana ya? Ini harus dicari dulu sih, dia kayak ada di agak bawah gitu. 9. Nih, contohnya kayak gini. Nah, dia kan ada 9 kotak. Udah ada template-nya ya, Mom, tinggal masukin. Nah, jadi misalkan hasilnya udah kita potong, udah kita hasilkan, terus langsung deh kita masukin kalau mau lihat reviewnya gitu, kita masukin. Menarik. Kayak gitu. Oke. Lanjut ke next question kali ya, Mom. Oke, selanjutnya dari Mom Sri Rahayu dari Makassar, bagaimana cara pakai efek untuk huruf, Mom? Karena kalau udah pakai efek curve, bengkok ke atas atau ke bawah, jadi nggak bisa ditambahin efek lain kayak neon, glitch, bayangan timbul, dan lain-lain. Kebayang nggak, Mom? Iya, jadi ini maksudnya efeknya itu mau lebih dari satu gitu ya? Nah, itu nih sebenarnya waktu itu pernah ada juga tuh yang kasih tipsnya, tapi saya juga kurang paham sih. Belum pernah, saya termasuk yang jarang banget pakai efek. Terus saya juga nggak tahu, belum terlalu explore kalau urusan efek-efek ini yang ini. Cuman memang pernah ada obrolan, saya pernah tahu juga di grup itu, dia bisa satu teks itu bisa lebih 2 efek, tapi saya belum nyimak itu gimana ya. Saya belum cara banyak soal itu. Mungkin nanti saya coba cek. Bisa jadi PR nih nanti. Iya, jadi PR. Jadi Mom Sri Rahayu bisa nanti DM, Mom udah ketemu belum jawabannya? Ya, jadi emang dia bisa biasanya efek ini sih emang diperuntukannya untuk satu efek gitu, masih satu efek. Tapi ada obrolan di sisi juga, ada yang request gitu. Boleh nggak sih dikembangin nanti efeknya bisa lebih dari satu gitu. Itu masih menggodokan gitu dari Canva-nya juga. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan yang cukup banyak tadi di atas tentang paduan elemen dan warna. Gimana sih cara maduin elemen-elemen, warna-warna gitu biar serasi, biar cocok gitu kan? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi adalah gini. Pertama, kita harus tahu dulu konsepnya. Misalkan kita mau desainnya itu gayanya itu apa? Apakah kita mau yang anak-anak, kesannya itu ramah itu bisa
apa ya namanya, bisa ramah atau elegan. Jadi kesan itu ada macam-macam ya. Jadi salah satu fungsi visual adalah dia akan memberikan kesan tertentu bagi yang melihatnya. Kesan itu bisa macam-macam. Ada kesannya itu yang elegan, ada kesannya itu yang tegas, profesional, ada yang kesannya itu ramah, ramah, terjangkau kayak gitu. Kita harus tahu dulu. Kalau misalkan elegan, ciri-ciri elegan, contohnya misalkan dia pakainya itu ada kan bunga-bunga itu, bunga-bunga yang kesannya elegan, mewah gitu, kesannya entah itu mungkin ada efek-efek emasnya lah, bisa kayak gitu. Ini contohnya salah satunya. Kalau kesannya apa tuh namanya friendly atau ramah, berarti dia pemakaian warnanya bisa warna-warna yang pastel mungkin, yang pastel, warna-warni yang ceria gitu. Terus penggunaan teksnya juga jangan yang gemuk-gemuk, yang tegas itu jangan. Jadi kalau kesannya maunya yang ramah, jadi biasanya teks yang dipakai itu adalah yang lebih apa tuh namanya, kayak tulisan tangan. Oh ya, handwriting itu lebih ramah gitu. Tapi kalau kesannya tegas, kesannya elegan, biasanya itu handwriting tapi yang bukan kayak tulisan tangan, kayak tulisan bersambung gitu. Kayak nah, itu nanti perlu dipelajari memang apa tuh namanya, personality dari teks dan warna. Tapi kalau saya biasanya saya kasih cara praktisnya ya, ini cara praktisnya. Biasanya saya akan jalan-jalan di template-nya Canva. Misalkan gini, kita kesannya ramah aja nih ya. Misalkan produknya adalah baju anak atau buku anak atau apa gitu ya. Terus kita buka education presentation. Nah, sebenarnya saya mau bikinnya itu template buat feed, tapi saya cari inspirasinya di template edukasi. Kenapa? Karena kalau di template edukasi ini banyak tema-temanya tuh yang ramah gitu, yang kayaknya tuh ceria, ramah, tulisannya tuh contohnya aja nih ya, contohnya misalkan kita pakai yang mana nih, sebenarnya saya bisa dari blank dulu ya, kita dari blank, nanti dari blank ini kita bisa contoh, kita di sini, misalkan kita klik ini ya, klik paste, dan ini kita preview aja dulu, ngeklik semua, bentar ya. Kita coba kebuka semuanya. Berarti intinya kalau misalnya mau yang simple, ya udah pakai template Canva aja, Mom. Udah bagus-bagus banget. Kalau saya caranya gini, diklik, terus misalkan preview this template. Kalau di preview, nanti di bawahnya sini akan ada informasi tentang font apa yang dipakai. Jadi kadang kita bingung pakai font apa, karena kita nggak tahu sih kalau itu font beneran ada di desain itu akan seperti apa sih tampilannya gitu kan. Biasanya kayak gitu. Jadi caranya kita lihat bagaimana template itu dipakai. Bagaimana font itu dipakai di desain. Caranya ya gini, biasanya saya jadi detektif gitu, cari-cari ini desain yang cocoknya yang mana nih. Kayaknya ini bagus nih. Dia pakai font apa sih? Gitu. Nah, nggak perlu buka template-nya, kita tinggal tadi preview. Kalau di preview ini, kalau mau buka template-nya juga bisa sih. Dibuka template-nya, terus diidentifikasi. Dia pakai font apa. Dia pakai warna apa. Gitu. Jadi kombinasi warnanya ini. Karena sejujur memang kalau kita ngarang-ngarang sendiri itu kadang yang repot itu ininya sih, kitanya yang nggak pede. Jadi keputusannya itu yang kita nggak bisa memutuskan. Karena desain itu keputusan demi keputusan kan, warna apa, gambar apa gitu. Benar. Kalau kitanya yang bingung, ujung-ujungnya kita pakai perasaan terus gitu. Jadi ini cocok nggak? Kayaknya nggak cocok. Ternyata udah dibikin, kayaknya nggak selesai. Tapi kalau misalkan udah ada paduannya, contohnya kayak gini dari template yang udah ada sebelumnya di Canva, kita lihat aja dia pakai warna apa. Ya udah, berarti kita pakainya warna-warna itu juga aja. Gitu. Itu praktis dan cepatnya kayak gitu. Daripada ngasal-ngasal sendiri ya, Mom. Ya, itu. Nah, jadi ini bisa salah satunya. Karena kalau saya pribadi juga kayak gitu, ngelihat, wah ini fontnya lucu ya, pakai font apa sih gitu. Contohnya lagi, selain di template ini ada juga di template website. Jadi kan ada template website, terus tinggal di klik juga. Ini juga nih kayak di sini kalau yang elegan gitu ya. Misalkan ini preview di template sama.
langkahnya tetap sama. Kita lihat reviewnya ada apa. Kan dia nih lebih elegan tuh ya font-fontnya. Jadi cocok kalau produknya tuh Oh iya, ada color tone-nya juga tuh Mom, jadi jadi ada tone color-nya dipakai. bisa amati tiru modifikasi lah ya, Ya, istilah kerennya. terus pastikan ada ada warna yang soft-nya ini kayak buat background warna soft-nya. Terus timpaannya itu warnanya jangan ikutan soft. Cari Kontras yang ya. kontras gitu ya. Itu Biar ini kebaca. juga kayak gini kontras. Jadi kalau kontras lebih enak bacanya. Benar-benar. Jadi yang diperhatikan itu kontrasnya sama personality yang berusaha dibangun itu, berusaha ditampilkan itu seperti apa. Oke, siap. Ini kayaknya waktu kita udah habis nih, Mom. Kalau misalnya ada yang mau kontak Mom Ica lagi, misalnya ada mau ditanya-tanya, boleh nggak? Bisa kontak kemana nih? Ke Instagram? Boleh di Instagram. Terus ini nanti linknya juga saya bisa titip kemana nih linknya. Boleh masukin ke chat di aja. Chat aja ya, nanti terus dikumpulkan. Jadi nanti ini di-share adalah, di mana sih grup. Ini adalah resource yang tadi saya buat ini di halaman apa itu namanya? Oh iya, isinya Resource, jadi ada template, free Canva, ini semuanya ada tools-tools yang Canva buat, ada Canva Design School. Terus kalau mau tadi yang bertanya ini Canva Design Circle, di sini ada juga nih, saya masukkan link grupnya sini. Terus kalau belajar apa lagi ya? Yang banyak ini ada Canva Design School, ini yang course tentang desain dari Canva kayak gitu. Ini learning. Gratis juga ya, Mom, kalau nggak salah Canva Design School tuh. Gimana? Gratis ya? Ini gratis. Oke. Terus ya banyak, ini ada tools-tools yang biasanya saya pakai atau saya rekomendasikan gitu. Ini kalau mau belanja resource grafis di sini gitu. Silahkan kalau mau di-explore, dilihat-lihat. Iya, berarti intinya nggak boleh kalau mau yang lebih harus usaha lebih juga ya, Mom. Iya, betul. Memang iya. Cuma kalau udah takut keburu pusing duluan, nggak apa-apa, nggak dilihat, nggak apa, nanya aja, langsung nanya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mom Ica, atas waktu dan ilmunya yang sudah di-sharing hari ini. Alhamdulillah, senang banget. Ada kata penutup mungkin, Mom Ica? Kata penutup, oke. Sebenarnya tadi kalau ini mungkin yang kita bahas nih kayak apalagi kalau mungkin baru nih ya, takutnya terlalu banyak gitu. Informasinya mungkin banyak atau gimana, tapi saya sih sebagai pemateri, saya ketika ada 1-2 hal baru atau hal yang tips atau apapun yang itu bisa memanfaatkan di proses-proses kreasi selanjutnya, itu saya sudah sangat bersyukur gitu. Gak perlulah kita tahu semua hal gitu, enggak. Yang penting 1-2 hal yang bisa mempraktekin langsung nanti, bisa bermanfaat, bisa berguna, itu alhamdulillah itu perlu patut disyukuri gitu ya. Semoga yang kita sampaikan hari ini, yang kita obrolin hari ini, obrolan yang bermanfaat, obrolan yang melahirkan kebaikan-kebaikan di segala arah. Amin. Aja sih. Dan semoga melahirkan juga Canva kreator baru ya, Mom. Mungkin pasti ada yang mau apply nih abis ini. Silahkan itu terbuka sih untuk umum sebenarnya. Oke, siap. Makasih ya, Mom Ica. Sekarang kita masuk langsung ya ke pengumuman pemenang. Siapakah yang akan menang? Tolong Mom Ica drumnya, suara drum. Oke. Nggak apa-apa, biar deg-degan aja. Oh, ada suara drumnya. Iya, suara drum. Bentar. Beneran, soalnya ini enggak, ini harus ditungguin. Harus beneran ada drumnya. Nggak usah, bercanda aja, Mom. Oke, yang pemenang pertama, Mom Giovanni Permana dari Bogor. Mom Feni, selamat ya. Masih hadir kan ya? Banyak, Mom. Ada konfetinya. Oke, lanjut. Pemenang kedua ada Mom Hana Nurul dari Jakarta. Masih ada? Masih stay sampai akhir? Oke, pemenang ketiga ada Mom Yuanita dari Depok. Ada Mom Yuanita? Selamat.
Apakah masih stay sampai akhir? Bisa absen ya di kolom chat. Oke deh, siap. Kita foto dulu ya sebelum live. Foto dulu. Oke, siap Mukaku sebentar. gelap ya tadi. Benerin dulu jilbabnya mungkin ibu-ibu. Oh iya, kameranya di on dulu dong. Masa cuman berapa ini yang on? On dulu, ditungguin deh. Ayo, kita foto dulu ya. Asik. Cantik-cantik nih momnya. Oh iya, oke sambil nunggu pada nyalain kamera, nanti hubungin Mom Ninsi ya. Nanti nomornya saya share habis ini. Oke. Kita foto dulu. Ayo, kameranya dinyalain. Wah, cantik-cantik sekali nih mom-momnya. Tapi tidak ada yang on cam. Ada nih, udah tuh. Oke. Siap-siap. Take ya. 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi ya untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, mantap. Di-save dulu. Oke, terima kasih banyak mom semuanya yang udah hadir. Aduh, padahal ini harusnya waktu-waktu istirahat, main-main gitu ya. Leyeh-leyeh gitu, tapi mom semua masih memaksakan diri lah untuk terus belajar dan menggali ilmu biar makin jadi pribadi yang lebih hebat. Oke, Oke, oh ya untuk yang tadi menang, sorry lupa aku share. Bisa hubungin Mom Ningsih ya. Ini nomornya kelihatan. Untuk yang menang bisa hubungin Mom Ningsih di nomornya ketutupan 0878 8012 8880. Untuk yang tadi menang bisa langsung hubungin Mom Ningsih ya untuk kasih data dirinya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, aduh nomornya nggak kelihatan, bisa hubungin ke DM Instagram aja ya. Oke, siap. Terima kasih Mom Ica dan Mom semuanya. Sampai bertemu di Zoominar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Aku live ya. Iya.